Shalom Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan judul egois. Egois itu memikirkan kepentingan diri sendiri. Egois itu tidak pernah memikirkan kepentingan yang lain, tetapi diri kita sendiri. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus cerita nih sama murid-muridnya nih. Kita lihat ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Maksudnya gak mungkin Yesus itu menderita, disalib, dibunuh, gak mungkin karena dia Tuhan. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kita lihat ayat selanjutnya 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Perhatikan, ini menjadi sangat penting bagi kita semua pagi hari ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara, waktu Tuhan ngomong bahwa dia beberapa hari kemudian dia akan menderita, mati, intinya seperti itu. Petrus tuh berpikir begini, kalau Tuhan mati, guru mati, berarti apa dong yang sudah kita korbankan selama ini dengan kita meninggalkan pekerjaan mata pencarian kita untuk mengikuti guru. Dia juga berpikir, loh kalau gurunya ditangkap, dibunuh, bagaimana dong dengan kita murid-muridnya? Gurunya aja ditangkap, gurunya dibunuh. Maka Tuhan pada waktu itu ngomong, "Kamu tuh iblis, kamu bukan memikirkan kepentingan Allah, tapi kepentingan diri sendiri." Saudara, suka atau tidak suka, saya mau berkata begini, bahwa Petrus ini mewakili satu keadaan bahwa seberapa dekatnya pun kita kepada Tuhan, sebetulnya jujur kita gak pernah mikirin Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan, kita tidak pernah memikirkan Tuhan sama sekali. Hal serupa dapat kita lihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Perhatikan Bapak Ibu, yang mau ikut Tuhan bukan orang biasa. Yang mau ikut Tuhan bukan jemaat. Yang mau ikut Tuhan ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, yang selama ini berseberangan pendapat dengan Tuhan, yang selama ini gak setuju dengan Tuhan, yang selama ini mengikuti Tuhan untuk cari kesempatan saat yang tepat, dijebak, ditangkap, dibunuh. Nah ini orang, ini mau ikut Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, senang banget dong. Waduh, musuhku selama ini mau ikut aku nih. Orang yang selama ini gak setuju dengan, selalu berbeda pendapat, hari ini mau ikut aku. Kita respon kita pasti bagus Bapak Ibu. Ayo dong, ayo, ya udah memang aku udah tunggu-tunggu nih. Dari dulu loh aku berharap kamu tuh setuju dan ikut aku. Pasti seperti itu dong Bapak Ibu responnya. Tapi perhatikan pada ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Gak welcome saudara. Dia bahkan ngomong, ya serigala itu punya liang dan burung itu punya sarang, tapi kamu mau ikut aku. Untuk apa? Wong aku tempat untuk meletakkan kepala aja gak ada, lebih bagusan burung dan serigala. Terus kamu mau ikut aku untuk apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan tidak menghormati ketulusan ahli Taurat ini untuk mengikuti dia. Tetapi dia ngerti bahwa ahli Taurat ini mau ikut dia dengan pikiran yang egois. Pikiran yang tidak bagus. Pikiran yang mementingkan diri sendiri. Rupanya begini saudara. Ahli Taurat ini kan selalu mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan melayani selama 3 tahun itu. Hampir 3 tahun.
Memang maksud awalnya untuk menjebak, menangkap, membunuh. Tapi ketika tiap kali dia lihat Tuhan bisa membuat mujizat, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa menggandakan 5 roti 2 ikan. Pikirannya sudah berubah, saudara. Mungkin dalam hati ahli Taurat ini berpikir begini, wih keren juga nih. Wah sayang nih kalau yang ginian ditangkap ini. Kalau orang mati aja dibangkitkan, 5 roti 2 ikan dibikin sampai banyak begitu. Apalagi kalau cuma mendatangkan berkat. Waduh, sayang nih kalau kesempatan ini dilewatkan. Udahlah, biarpun aku berseberangan teman-temanku yang lain, gak apa-apa deh. Karena ini luar biasa, kalau aku bisa ikut dia, wah hidup ini sudah kayak dijamin sampai nanti tua mati kayak pensiun sudah dijamin semua. Saudara, sehingga ahli Taurat itu ambil risiko. Coba bayangin Bapak Ibu, teman-temannya gak setuju dengan Tuhan, tapi dia mau ikut Tuhan, berarti dia sudah memperhitungkan risiko itu dong. Tapi dia tetap ikut. Nah Tuhan bukan gak boleh, tapi Tuhan ngomong, mau mengoreksi. Kamu ikut aku untuk apa? Kamu ikut aku bukan tentang aku, saudara. Tapi tentang dirimu sendiri. Kamu berpikir akan banyak keuntungan kalau kamu ikut aku. Bapak Ibu, zaman dulu nih Bapak Ibu, orang itu kalau ke kuburan, itu bawa sesajen, betul gak saudara? Mungkin kita dulu juga pelaku loh. Kita kalau ke tempat-tempat keramat bawa sesajen, betul gak? Semuanya tentang apa? Semuanya adalah tentang kita. Apa yang kita pikirkan? Mungkin usaha untuk supaya diperlancar, jodoh dientengkan, mungkin untuk supaya kita keluar, disembuhkan dari sakit penyakit. Artinya kita memberikan sesuatu untuk akhirnya kita yang diuntungkan. Perhatikan Bapak Ibu, dimanapun itu selalu begitu. Ketika kita memberi, bukan soal siapa yang kita beri, tapi soal kita sendiri. Supaya akhirnya kitalah yang diuntungkan, saudara. Saudara kalau ke dukun kasih hadiah enggak? Kita. Paling enggak rokok lisong pasti bawa lah. Saudara. Paling enggak makanan pasti bawa. Apakah itu tentang dukunnya? Bukan. Yang kita pikirkan adalah setelah kita kasih, ya akhirnya kita yang mendapat keuntungan. Jadi hari ini kita di gereja, kita cuma pindah tempat dan pindah tata cara, saudara. Hari ini Bapak Ibu kasih persembahan perpuluhan untuk siapa? Apakah itu tentang Tuhan? Bukan. 99% tentang kita. Supaya kita diberkati, supaya kita dapat mujizat. Bapak Ibu jangan tegang dong, santai Bapak Ibu. Ini juga tentang saya juga, kita sama. Coba direvisi, di introspeksi coba. Hari ini Anda ke gereja untuk apa? Apakah Anda cinta Tuhan? Apakah kita cinta Tuhan? Apakah ini semua tentang kepentingan Tuhan? Oh bukan. Bukan. Apakah hari ini kita pelayanan semua tentang Tuhan? Berapa banyak saya mau tanya hari ini kita yang ke gereja karena Tuhan? Kita ke gereja bukan cari Tuhan, bukan cari kebenarannya, tetapi kita cari rotinya itu, saudara. Semua tentang kita, bahkan yang kadang agak kelewatan, orang pelayanan pun, orang melayani berkhotbah seperti saya, jadi WL singer, jadi usher, jadi koordinator, semua bukan karena kita mencintai Tuhan, bukan. Semuanya adalah berbaliknya nanti untuk kepentingan kita sendiri. Kita ini egois Bapak Ibu. Makanya saya kasih judulnya adalah egois. Banyak orang taat, tidak hidup dalam dosa. Tapi semuanya itu bukan tentang karena kita cinta Bapak kita, bukan. Karena kita berharap kalau kita taat, kita melayani, suatu hari kita dikasih hadiah. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu kebenaran firman ini. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-25. Bapak Ibu dulu saya juga suka ke dukun saudara. Saya bawa sesuatu, saya kasih ke dukun, saya tanya nomor. Ya semua kan tentang saya.
Hari ini kita cuma pindah tempat aja dan pindah tata cara. Tapi prinsipnya sama. Kita memberi untuk supaya kita yang diuntungkan nanti. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-25. Suatu hari si bungsu pulang, dia bertobat. Setelah dia makan ampas makanan babi, dia bertobat, dia pulang ke rumah bapaknya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Kita lihat, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Next. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bayangin saudara, adiknya pulang bukan sukacita loh. Adiknya pulang dia marah loh. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, rupanya di sini letak permasalahannya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Taat dong. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bagus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Next. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Oh, rupanya masalahnya di sini. Dia marah karena dia pikir begini loh. Aku kan sudah taat sama Bapak. Aku kan sudah melayani Papa tanpa cacat bertahun-tahun. Seharusnya Papa kan suatu hari memberikan aku seekor anak kambing. Hadiah, berkat. Tapi kenapa? Adikku yang tidak setaat aku, Pak. Tidak melayani seperti aku kepada Bapak. Kenapa waktu dia pulang bahkan dia sudah memboroskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Kenapa waktu dia pulang Bapak potong seekor anak kambing. Bapak Ibu, jadi si sulung ini taat dan baik melayani bapaknya bukan karena dia cinta bapaknya. Kita lihat pada ayat 29, karena ini tentang pengharapan. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya ampun saudara. Intinya itu untuk diri sendiri, dia berharap suatu hari dia akan mendapat hadiah. Kan sama bedanya dengan kita pelayanan apa? Hari ini kita juga begitu loh. Saudara nggak percaya nih, saya kasih buktinya nih. Bahwa hari ini kita melayani karena kita mengharapkan berkat. Mengharapkan hadiah dari Tuhan. Saya tahu cara membuktikannya, coba begini. Coba begini nih, untuk setiap pelayan Tuhan termasuk saya hari ini. Kalau kita melihat orang yang melayani tidak sebagus kita, tidak setaat kita, hidupnya lebih baik dari kita, diberkati, marah gak kita? Marah pasti. Ya kayak si sulung. Karena kita berpikir kita yang seharusnya dapat saudara. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai kedua. Satu kenyataan pahit untuk kita semua. Sedekat apapun kita kepada Tuhan, tidak pernah kita sekalipun memikirkan kepentingan Tuhan. Seperti Petrus yang kita pikirkan selalu tentang kita sendiri. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Itu tujuan kita ke gereja. Itu tujuan kita kasih persembahan dan perpuluhan. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Satu keadaan yang hari ini harus kita sadari Bapak Ibu, kita egois. Terlalu egois. Bahkan sampai dekat dengan Tuhan pun kita gak pernah memikirkan Tuhan. Selalu yang kita pikirkan diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Semua pikiran-pikiran egois itu harus kita tinggalkan. Hari ini kita harus belajar Bapak Ibu meskipun susah. Kita harus hidup dengan pikiran Kristus. Pikiran seperti apa? Ya yang tadi itu. Yang dia katakan kepada murid-muridnya. Bahwa dia dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk apa?
untuk memikirkan kepentingan Bapaknya yang mau dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita lanjutkan pembicaraan Tuhan dengan ahli Taurat itu. Burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku tempat untuk meletakkan kepalaku gak ada. Untuk apa kamu mau ikut aku, ahli Taurat? Memang aku bisa membuat mujizat. Memang kamu mengikuti aku, engkau melihat aku melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi, maukah engkau mengikuti aku bukan karena mujizat yang aku bikin? Maukah engkau mengikuti aku karena engkau melihat aku sebagai Tuhan yang juga harus bayar harga sangkal diri pikul salib untuk memikirkan kepentingan orang lain? Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan datang, kita ditanya seperti itu. Maukah engkau mengikuti aku bukan karena mujizat penyembuhan berkat yang dapat aku lakukan? Maukah engkau menjadi murid-muridku, mengikuti aku karena engkau juga tahu aku sudah memberi contoh bahwa aku memikirkan orang lain, memikirkan engkau. Sehingga aku turun dari surga ke bumi ini untuk menyelamatkan engkau menderita melalui jalan salib Via Dolorosa itu untuk menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, hari ini kita harus punya pikiran seperti Kristus. Yang terakhir saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Filipi 2 ayat yang keempat sampai ke-8. Filipi 2 ayat yang keempat sampai ke-8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, jangan egois. Tetapi kepentingan orang lain juga dong. Kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus hidup dengan pikiran Kristus. Bahkan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang selalu memikirkan orang lain. Saudara pikir Tuhan turun dari surga mati di kayu salib mikirin siapa? Mikirin kita lah. Karena dia ngerti gak ada cara lain untuk manusia selamat. Darahnya yang bisa menyucikan dosa kita. Gak ada jalan lain. Hari ini kita harus punya pikiran dan perasaan sama seperti Tuhan. Memikirkan orang lain. Sehingga ketika kita mampu seperti itu, maka kita juga akan mampu saudara untuk merendahkan diri kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Pikiran dan perasaan seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Tuhan mengambil rupa seorang hamba? Kita mundur lagi ayat yang ke-7. Kenapa? Karena seorang Tuhan tidak bisa memikirkan orang lain. Simple. Terlalu simple cara berpikirnya. Hanya seorang hamba yang mampu untuk memikirkan orang lain. Seorang Tuhan selalu meminta orang lain yang memikirkan dirinya. Saya kasih tahu. Allah mau berdarah-darah untuk menyelamatkan kita. Enggak gampang saudara. Dia enggak bisa datang sebagai rupa seorang raja, enggak bisa. Karena seorang raja tidak bisa memikirkan orang lain. Dia harus mengambil posisi paling bawah. Seorang hamba. Sehingga dia bisa memikirkan orang lain, dia bisa melayani orang lain. Kenapa hari ini kita tidak bisa melayani dengan maksimal? Karena kita masih seorang Tuhan saudara. Kita masih meminta orang itu yang memikirkan kita. Hari ini gak bisa. Gak bisa. Hanya seorang hamba yang bisa memikirkan kepentingan orang lain untuk melayani. Seorang hamba sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Tapi hanya punya satu kewajiban untuk melayani orang lain. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Kenapa keluarga kita banyak masalah? Kenapa kehidupan kita banyak masalah? Karena kita ini egois. Kita posisinya mau jadi Tuhan terus saudara.
Kita nggak mau memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan di dalam keluarga, ribut melulu. Egois itu sumber keributan pasti. Suami ini pulang dari kantor. Kerjaan banyak yang gak selesai, banyak halangan juga. Pulang rumah, sore, gak ada makanan. Di atas meja makan, wah sudah ngamuk semua saudara. Karena memikirkan diri sendiri saudara. Coba dia pikir kepentingan istrinya yang dari pagi ganti popok bayi, ganti pakaian bayi, ganti lampu yang mati. Sampai sore lupa ganti pakaian, lupa mandi saudara. Coba kalau seorang suami datang pulang ke rumah seperti itu. Dia akan memaklumi kalau gak ada makanan di meja makan. Dan dia akan ngomong sama istrinya, mama pasti capek, papi juga capek. Udah mama gak usah masak, kita nanti makan di luar. Gak ada ribut saudara, gak ada ribut. Seorang istri juga begitu. Begitu suami pulang, langsung berapa kata bu? Kalau perempuan berapa kata? Ratusan ribu kata. Papa gak tahu pak, aduh pak tetangga tadi nyebelin pak. Papa ini gimana sih pak, coba papa yang jadi mama. Dari pagi nih, papa itu anak rewel. Cuci piring, bersihin rumah pak, ngelap jendela. Aduh pak kapan-kapan kita tukar posisi deh pak. Papa ini enak seperti ini. Pak mama juga mau curhat, ya ampun. Ya ribut lah. Cobalah istri memikirkan bahwa suami dari kantor itu kan masalah banyak. Capek juga. Tunggulah beberapa saat kasih makanan dulu, ya kan? Kasih makanan dulu, siapin air buat mandi semua, pijet-pijet, pakai taktik gitu loh ibu-ibu. Ajak ke kamar, baru di situ nggak apa-apa curhat saudara. Nggak akan ribut, udah makan kenyang, udah dipijit, udah mandi enak. Hari ini kita terlalu sibuk egois, memikirkan diri kita sendiri. Sama, di gereja sama juga, sama saudara. Saya mau ngomong nih, kalau hari ini kita sebagai pelayan Tuhan, kita memikirkan kepentingan Tuhan, kenapa datang gereja bisa terlambat? Saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu cinta Tuhan datang ke gereja ini memang tentang Tuhan, kenapa sampai di gereja tidur? Kenapa sampai di gereja Anda main handphone? Saya mau tanya nih, berapa banyak hari ini orang Bapak Ibu kita duduk di gereja, pikiran kita kemana? Bukan tentang Tuhan. Bukan tentang Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya percaya membuat kita sama-sama nanti untuk berbenah ya saudara ya. Egois. Hari ini kita sudah gak boleh egois lagi. Tadi kita lihat contohnya Petrus. Seberapa dekat pun kita kepada Tuhan. Ajaib, aneh bin ajaib bin mujarab atau apa itu. Kita gak pernah loh memikirkan kepentingan Tuhan loh. Semua tentang kita, tentang kita. Dan saya melihat memang begitu. Hari ini kita di gereja, kita cuma pindah tempat aja Bapak Ibu. Dulu di kuburan, sekarang di gereja. Dulu di pohon keramat, sekarang ke gereja. Dulu ke dukun, sekarang ke gereja. Sama ngasihnya toh? Sama. Dulu ngasih kembang, ke kuburan, di sini Anda ngasih duit, ngasih waktu. Tapi ujungnya untuk kepentingan siapa saya mau tanya? Untuk kepentingan kita lah. Supaya kita diberkati, supaya kita dapat mujizat, hidup kita dientengkan, masalah pergi semua, penyakit disembuhkan. Apakah bukan tentang itu semuanya? Tentang itu saudara. Ini yang menjijikkan, memang agak menjijikkan kita ini. Kita ini egois saudara. Sampai kita dekat pelayanan pun sama Tuhan. Semua bukan tentang Tuhan. Saya mau ingatkan hari ini kita supaya tidak terjebak dalam kondisi ini teman-teman. Hati-hati. Seringkali kita melayani bukan karena kita taat. Bukan karena kita cinta Bapak. Tapi seperti si sulung itu. Karena suatu hari kita berharap Bapak kita kasih hadiah ke kita. Makanya ketika kita melihat orang lain yang tidak sebaik kita dalam pelayanan, yang tidak setaat kita, justru mendapat sesuatu yang baik, di sini mulai nusuk di sini saudara. Sakit sekali. Kok begitu sih? Harusnya kan saya. Harusnya kan saya yang dapat. Saya sudah bersusah payah. Karena kenapa kita sakit? Kenapa kita iri? Karena kita berharap kita dapat hadiah, kita dapat kambing itu saudara.
Tapi kita juga ngerti, kita nggak boleh berpikir seperti itu kan. Berhenti memikirkan diri sendiri saudara. Berhenti, stop pagi hari ini. Kalau kemarin saudara nggak ngerti nggak apa-apa. Hari ini saudara sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, harus melakukannya. Berhenti mulai memikirkan kepentingan diri sendiri. Seperti Tuhan. Kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mulai memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga kita mampu untuk merendahkan diri. Merendahkan diri itu menanggalkan status Bapak Ibu. Menanggalkan status kita sebagai Tuhan, ditanggalkan semua. Kita mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba yang tidak punya hak-hak lagi untuk menuntut apapun. Tapi seorang hamba yang punya kewajiban untuk memikirkan orang lain. Hari ini kenapa kita sulit melayani? Kita sulit maksimal hidup untuk Tuhan dan orang lain. Karena status kita masih Tuhan. Saudara belum mengosongkan diri seperti Tuhan tadi. Mengambil rupa seorang hamba. Yuk hari ini semua kita tinggalkan status kita Bapak Ibu. Pangkat kita, derajat kekayaan kita, kepentingan kita, kita tanggalkan. Kita harus punya prinsip, kita hamba. Kita sudah tidak lagi dipikirkan orang lain. Jangan minta gereja memikirkan kita. Jangan minta Tuhan memikirkan kita. Jangan minta orang lain memikirkan kita. Kita hamba. Kita yang harus pikirkan Tuhan, kita harus pikirkan orang lain, kita yang harus pikirkan gereja. Bapak Ibu cinta Tuhan? Bapak Ibu memikirkan Tuhan? Kok diem? Kalau iya, mari. Kalau Anda dan saya benar-benar memikirkan Tuhan, kita lihat ayat yang satu ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kalau memang kita benar-benar memikirkan kepentingan Tuhan, apa yang kita lakukan, kita jaga. Kita jaga sikap kita, kita jaga hidup kita jaga apa yang keluar dari mulut kita. Semuanya hanya satu. Untuk supaya nama Allah kita dipermuliakan Tuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.